sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana mengacaukan pikiran Islam. Ya termasuk kemarin yang ditanya oleh Kiai Fahruddin ini. Dalam rangka mengacau pikiran Islam. Dibikin perpecahan. Orientalis dalam kitab ini disebutkan bahwa tujuan Yahudi Zionis cuma dua. Satu, ghursus sukuk fi qulubil mu'minin. Ghursus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin. Bikin umat Islam berpecah belah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Bersatunya ulama dan habaib ini yang merupakan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka tahu selama para ulama bersama dengan para habaib membina umat, maka ini merupakan sesuatu kekuatan yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun saja. Maka robohkanlah ulama dengan habaib, hancurkan ulama dengan habaib untuk menghancurkan Islam. Maka tolong kepada para habaib dan para ulama untuk mengukuhkan forum ulama dan habaib ini. Kalau perlu kokohnya sampai kokohkan sama di daerah-daerah. Setiap kabupaten ada fuhab, setiap provinsi ada fuhab. Mari kita pererat hubungan antara para ulama. Jangan mau diadu. Tidak ada ulama Nusantara, tidak ada ulama Malaysia, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam Filipina, tidak ada. Yang ada Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Ini semuanya pemecah belah. Islam moderat, Islam ini pemecah belah. Kami FUAP tidak kenal Islam Nusantara, tidak kenal Islam Filipina, tidak kenal Islam Malaysia, tidak kenal Islam Pakistan, tidak kenal Islam Timur Tengah. Kami hanya kenal Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Bagaimana? Mantap? Saya ini sudah tua, jangan membangunkan macan tidur. Macan sudah tidur nyenyak dibangunin. Ya begini jadinya. Ya begini jadinya. Berhadapan dengan Sukarnamun langsung. Kesel saya karena saya baca di buku ini. Tujuan utama daripada Zionis cuma dua. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan dalam otaknya umat Islam, supaya umat Islam otaknya kacau. Di sini banyak, di sini ada 50 persoalan. Saya sebut satu di antaranya yang dikatakan di sini, hukum waris dalam Islam tidak adil. Perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Ini at-tafriq bainal muslimin. Ini perbedaan yang tidak pantas Islam menjadi agama internasional, karena tidak adil. Masa perempuan dikasih satu, laki-laki dikasih dua? Padahal laki-laki yang kuat, yang bisa cari duit, perempuan yang lemah malah dikasih satu. Ini diskriminasi. Dalam buku ini ditulis, saudara. Ketika zamannya Pak Munawir, itu dibicarakan supaya ayat Quran ditinjau kembali. Lidzakari mithlatul unthayain. Saya datangi ke kantornya. Saya datangi dia. Kalau Pak Munawir, Allahumma fir lahu. Kalau Pak Munawir melihat satu kasus, seorang wanita yang miskin, anaknya banyak, kemudian saudara laki-lakinya kaya, kemudian yang miskin dikasih satu, anak laki-lakinya sudah kaya dikasih dua. Ini kan diskriminasi. Pak Munawir, ayat Quran bukan untuk perorangan. Ayat Quran itu umum. Itu kan satu kasus, Pak. Sekarang kalau Bapak melihat kasus yang lain, laki-lakinya kaya, anaknya kaya-kaya. Yang perempuan kaya, suaminya kaya, istrinya kaya, anaknya kaya.
saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, bagaimana? Baru Pak Munawir berpikir. Ini kasus terbalik. Tadi Pak Munawir melihat perempuan, sudah perempuan miskin lagi, anaknya banyak lagi, mendapat warisan cuma satu, anak laki-lakinya kaya, anaknya sedikit, dapat bagian dua. Ini kan diskriminasi, ketidakadilan. Ini kasus. Kalau ada kasus lain, yang perempuan kaya, suaminya kaya, anaknya kaya, saudara laki-lakinya miskin, anaknya banyak, gimana? Mestinya Pak Munawir itu bukan lalu merubah ayat Qur'annya. Ayat Qur'an sudah adil, sudah tepat. Nah, kalau terjadi semacam itu, sebaiknya Bapak Menteri Agama bikin fatwa, bukan merubah ayat Quran. Gimana fatwanya? Bagi keluarga-keluarga yang sudah mapan rezekinya, hendaknya warisannya berikanlah kepada keluarga yang masih belum mapan. Fatwa itu tidak ada larangan.